Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah Syafi Ramadan dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Komputer dengan NIM 2012231032. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu cloud computing dan big data yang berisi topik cloud storage solution seperti AWS, S3, Google Cloud Storage, dan Azure, dan cloud-based big data service. Mata kuliah Big Data, dosen pengampu Pak Agung. Di sini saya akan membahas tentang apa itu cloud computing. Ketika kita membicarakan tentang cloud, mungkin yang terlintas di pikiran Anda adalah sebuah media penyimpanan data. Pemahaman tersebut tidak salah karena cloud memang dipakai sebagai database berbasis digital. Siapapun yang menggunakan cloud termasuk perusahaan kecil dan besar, umumnya perusahaan akan menggunakan cloud computing karena sistem tersebut tawarkan media penyimpanan besar dengan teknologi canggih. Lalu bagaimana cara kerja sebenarnya cloud computing dan manfaat apa saja yang bisa dirasakan? Untuk mengetahui jawabannya, mari simak informasinya. Pengertian cloud computing. Cloud computing merupakan sebuah sistem informasi yang memungkinkan kemudahan akses kepada komponen sumber daya seperti server, aplikasi, dan database melalui jaringan internet. Dengan menggunakan sistem ini, sumber daya akan disimpan dan dikelola di pusat data yang terhubung dengan internet. Untuk skala perusahaan, mereka dapat mengaksesnya dari mana saja dan kapan saja dengan mudah melalui aplikasi atau situs. User juga tidak perlu memiliki infrastruktur cloud tersendiri. Mereka bisa mengelola dan memantau server yang disediakan oleh penyedia layanan cloud. Dalam penggunaannya, sistem ini ternyata dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu public cloud dan private cloud. Public cloud merupakan sistem jaringan yang bisa diakses oleh siapa saja melalui internet. Sistem pada teknologi ini mengendalikan internet sebagai pusat jaringan agar para pengguna bisa mengelola data di cloud storage di optimal. Sementara itu, private cloud adalah sebuah sistem yang memungkinkan pengguna mengoperasikan sendiri atau pengguna pihak ketiga. Yang membedakannya dengan jenis ini hanya dapat diakses oleh pengguna yang sudah koneksi. Jenis cloud ini juga biasanya digunakan oleh perusahaan yang memiliki kebutuhan keamanan dan privasi tingkat tinggi. Jenis-jenis cloud computing. Selain kedua jenis cloud yang disebut di atas, ada pula jenis-jenis cloud computing lainnya yang Anda bisa temukan. Nomor 1, ada platform as a service atau PaaS. Dalam model PaaS, penyedia layanan cloud computing menyediakan berbagai komponen sumber daya seperti server, database, dan komponen pendukung lainnya yang dibutuhkan untuk membangun aplikasi. Pengguna kemudian dapat mengakses platform tersebut melalui internet dan mulai membangun aplikasi mereka yang sudah terintegrasi dengan sistem. Keuntungan menggunakan PaaS adalah fleksibilitas dan efisiensi biaya. Pengguna dapat dengan mudah menambahkan atau mengurangi sumber daya komputasi yang digunakan untuk aplikasi atau situs mereka sesuai kebutuhan. 2. Infrastruktur as a Service atau IaaS. Berikutnya model IaaS. Memungkinkan Anda untuk tidak perlu memiliki hardware komputer. Selama Anda memahami tentang bagaimana mengelola software komputer, sistem jaringan database, situs atau aplikasi, Anda bisa berjalan dengan lancar. Komponen komputer lainnya juga bisa Anda tambahkan untuk tingkatkan performa layanan seperti RAM, CPU, dan penyimpanan data.
Keuntungan dari jenis sistem ini adalah jika Anda mengalami kendala dalam konfigurasi perangkat, penyedia layanan cloud yang akan menanganinya untuk Anda. Jika Anda tidak perlu lagi keluar biaya untuk perawatan sistem. 2. Software as a Service atau SaaS. Dalam mode SaaS, penyedia layanan memiliki peran untuk memelihara dan mengelola hardware, aplikasi, situs, dan infrastruktur sebuah sistem. Selain itu, jenis cloud ini juga bertanggung jawab untuk menyediakan pembaruan dan pemeliharaan keamanan untuk user. Pengguna hanya perlu membayar biaya berlangganan untuk mengakses aplikasi dan layanan. Mereka juga dapat memilih untuk menyesuaikan layanan yang mereka butuhkan. Cara kerja cloud computing. Dalam proses penggunaannya, cloud computing memiliki cara kerja dengan menggunakan teknologi internet, data, dan aplikasi. Yang dibutuhkan seorang pengguna atau perusahaan akan diunggah ke server cloud melalui jaringan internet. Server cloud terletak di pusat data, sudah dilindungi dengan sistem keamanan seperti enkripsi atau firewalling. Keamanan server ini menjadi sangat penting untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data yang tersimpan di sebuah jaringan. Setelah data diproses dan diunggah ke server cloud, data tersebut akan diolah menggunakan sumber daya komputasi yang tersedia pada sistem cloud. Data yang sudah diolah tersebut akan bisa diakses oleh pengguna melalui gadget yang terhubung dengan internet. Kemudian hasil pengelolaan tersebut akan dikirimkan kembali ke user untuk kemudian bisa diakses oleh user. Manfaat cloud computing. Yang pertama, hemat biaya operasional. Cloud computing bisa menghemat biaya operasional perusahaan menjadi lebih rendah. Dengan begitu, perusahaan atau pengguna bisa lebih fokus pada perjalanan sistem mereka. Kedua, pengelolaan data lebih optimal. Sistem ini juga menginginkan perusahaan lebih mudah untuk menambah atau mengurangi sumber daya perusahaan sesuai kebutuhan atau urgensi user. Ketiga, keamanan data terjamin. Manfaat lainnya adalah layanan ini biasanya dilengkapi dengan fitur keamanan seperti enkripsi data dan proteksi akses. Sistem ini dapat meningkatkan keamanan data perusahaan Anda dalam melindungi dari ancaman serangan cyber. Keuntungan dan kekurangan cloud computing. Berikut keuntungan dari sistem layanan cloud computing. Sistem ini menawarkan sistem yang fleksibel dan biaya lebih rendah karena pengguna hanya membayar untuk sumber yang dipilih. Aksesibilitas dan fleksibilitas kerja yang baik karena pengguna dapat mengakses sumber daya komputer dari mana saja dengan koneksi internet. Di balik kelebihannya juga ada beberapa kekurangan yang bisa didapatkan dari penggunaan sistem ini. Ketergantungan pada koneksi internet. Kedua, keterbatasan bandwidth. Terkadang beberapa penyedia layanan membatasi akses bandwidth sehingga user perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk menambah besaran transfer jaringan tersebut. Contoh penggunaan cloud computing. Misalnya, Anda menggunakan sistem ini untuk layanan hosting web. Hosting web merupakan layanan yang menyimpan situs atau aplikasi yang memudahkan akses user ke berbagai perangkat lainnya. Berikut penjelasan tentang apa itu penyimpanan cloud dari situs Amazon AWS. Penyimpanan cloud adalah model komputasi cloud yang memungkinkan penyimpanan data dan file internet melalui file penyedia komputasi cloud yang Anda akses, baik melalui internet publik ataupun koneksi jaringan private khusus. Mengapa penyimpanan cloud penting? Penyimpanan cloud memberikan penyimpanan yang dapat diskalakan dan hemat biaya. Anda tidak perlu khawatir kehabisan kapasitas memelihara jaringan area penyimpanan atau SAN. Mengganti perangkat yang gagal, menambah infrastruktur untuk menaikkan skala sesuai permintaan atau mengoperasikan peringkat keras yang kurang dimanfaatkan saat permintaan menurun. Penyimpanan cloud bersifat elastis, artinya Anda menaikkan dan menurunkan Anda sesuai skala sesuai
permintaan dan hanya membayar sesuai yang Anda gunakan. Efektivitas biaya. Dengan penyimpanan cloud, tidak perlu membeli perangkat keras, tidak perlu menyediakan penyimpanan, dan tidak perlu modal tambahan yang digunakan untuk lonjakan bisnis. Peningkatan ketangkasan. Dengan penyimpanan cloud, sumber daya dapat diakses hanya dalam satu kali klik. Deployment lebih cepat. Saat tim mengembangkan siap untuk memulai infrastruktur, tidak boleh memperlambat mereka. Manajemen data yang efisien. Skalabilitas tidak terbatas secara virtual, kelangsungan berbisnis. Bagaimana cara kerja penyimpanan cloud? Penyimpanan cloud disediakan oleh penyedia layanan cloud yang memiliki dan mengoperasikan kapasitas penyimpanan data, memelihara pusat data besar di berbagai lokasi seluruh dunia. Apa saja tipe penyimpanan cloud? Penyimpanan objek. Organisasinya tidak terstruktur dalam jumlah besar dan terus bertambah seperti foto, video, machine learning, data sensor, file audio, dan tipe konten web lainnya. Penyimpanan file. Penyimpanan blok. Apa saja penyimpanan yang harus Anda pertimbangkan? Ketahanan dan ketersediaan. Keamanan. Apa saja kasus penggunaan penyimpanan cloud? Analitik dan danau data. Pencadangan dan pemulihan bencana, pengujian dan pengembalian perangkat lunak, migrasi data cloud. Selanjutnya, ada itu Cloud-based Big Data Service, adalah layanan yang menyediakan kemampuan untuk memproses, menyimpan, dan menganalisis data besar melalui infrastruktur komputasi awan cloud computing. Layanan ini memungkinkan organisasi untuk mengakses berbagai alat dan platform untuk mengelola data besar dan tanpa perlu membangun dan mengelola infrastruktur fisik mereka sendiri. Elaborasi Big Data merujuk pada kumpulan data yang sangat besar, beragam, dan kompleks yang sulit diolah dengan metode tradisional. Cloud computing, penyediaan sumber daya TI seperti server, penyimpanan, dan aplikasi melalui internet dengan sistem bayar sesuai pemakaian. Cloud-based Big Data Service, layanan yang menggabungkan kekuatan komputasi awan dengan kemampuan untuk menangani data besar, termasuk penyimpanan, menyediakan ruang penyimpanan yang dapat disediakan untuk menyimpan data besar. Pemrosesan, memungkinkan pemrosesan data besar secara cepat dan efisien. Manfaat biaya yang lebih rendah. Organisasi tidak perlu investasi besar pada infrastruktur fisik. Fleksibilitas, kemampuan untuk menyesuaikan kapasitas sesuai kebutuhan. Skalabilitas, kemampuan untuk menangani peningkatan volume data dengan mudah. Kemudian akses data dengan alat di berbagai lokasi melalui internet, peningkatan efisiensi, proses dan analisis data lebih cepat dan efisien. Contoh, Oracle Big Data Service. Layanan menyediakan lingkungan Hadoop yang dikelola sepenuhnya di cloud service. Amazon Web Service atau yang disingkat AWS Big Data Service. Portofolio layanan yang luas untuk mendukung berbagai kebutuhan big data. Microsoft Azure Big Data Service lainnya memungkinkan organisasi untuk memanfaatkan big data di platform cloud Microsoft. Big data bukan lagi sebuah kata kunci industri yang kosong. Organisasi dari berbagai ukuran mengakui nilai data dan menggunakannya untuk mengukur kinerja, mengidentifikasi tantangan, dan menemukan peluang baru untuk berkembang. Big data juga telah menjadi kunci dalam pembelajaran mesin untuk melatih model yang kompleks dan memfasilitasi AI. Meskipun ada manfaat dari big data, banyak sumber daya komputasi dan layanan perangkat lunak yang diperlukan untuk mendukung upaya big data dapat membebani keuangan dan modal intelektual bisnis terbesar sekalipun. Cloud telah membuat langkah besar dalam memenuhi kebutuhan akan data besar. Cloud dapat menyediakan sumber daya dan layanan komputasi yang hampir tak terbatas, yang memungkinkan inisiatif data besar untuk bisnis apapun.
Di sini kita akan mempertimbangkan trade-off untuk mengevaluasi model cloud dan melihat layanan apa saja saat ini tersedia untuk big data di cloud. Apa yang dimaksud dengan data besar di cloud? Data besar dan komputasi awan adalah dua ide yang sangat berbeda, namun kedua konsep ini telah terjalin sedemikian rupa sehingga hampir tidak dapat dipisahkan. Penting untuk mendefinisikan kedua ide tersebut dan melihat bagaimana keduanya saling berhubungan. Data besar mengacu pada sejumlah besar data yang dapat terstruktur, semi-struktur, atau tidak terstruktur. Data ini berkaitan dengan analisis dan biasanya berasal dari berbagai sumber seperti input pengguna, sensor IoT, dan data penjualan. Big data juga mengacu pada tindakan memproses data dalam jumlah yang sangat besar untuk menjawab suatu pertanyaan serta mengidentifikasi tren atau pola. Data dianalisis melalui serangkaian algoritma matematika yang bervariasi, tergantung pada arti data. Beberapa banyak sumber yang terlibat dan tujuan bisnis di balik analisis tersebut. Platform perangkat lunak komputasi terdistribusi seperti Apache Hadoop, Databricks, dan Cloudera digunakan untuk membagi dan mengatur analisis yang kompleks tersebut. Masalah dengan data besar adalah ukuran infrastruktur komputasi dan jaringan dibutuhkan untuk membangun fasilitas data besar. Investasi finansial untuk server, penyimpanan, dan jaringan khusus bisa sangat besar. Begitu juga dengan pengetahuan perangkat lunak yang diperlukan untuk menyiapkan lingkungan komputasi terdistribusi yang efektif. Dan begitu sebuah organisasi melakukan investasi dalam big data, investasi ini hanya akan bernilai bagi bisnis saat beroperasi, tidak ada gunanya jika menganggur. Tuntutan big data telah lama membuat teknologi ini terbatas hanya untuk organisasi yang memiliki dana terbesar dan terbaik. Disinilah komputasi awan membuat terobosan yang luar biasa. Cloud komputasi awan menyediakan sumber daya dan layanan komputasi sesuai permintaan. Penggunaan dapat dengan mudah menyusun infrastruktur yang mendinginkan dari instansi komputasi berbasis cloud dan sumber daya penyimpanan, menghubungkan layanan cloud, mengunggah kumpulan data, dan melakukan analisis di cloud. Pengguna dapat menggunakan sumber daya yang hampir tak terbatas di seluruh cloud publik, menggunakan sumber daya tersebut selama yang dibutuhkan dan kemudian memberhentikan lingkungan tersebut, hanya membayar sumber daya layanan yang benar-benar digunakan. Awan publik telah muncul sebagai platform yang ideal untuk data besar. Cloud memiliki sumber daya dan layanan yang dapat digunakan oleh bisnis sesuai permintaan, dan bisnis tidak perlu memiliki atau memelihara infrastruktur. Dengan demikian, cloud membuat teknologi big data dapat diakses dan terjangkau oleh hampir semua ukuran perusahaan. Keamanan data yang terlibat dalam proses proyek data besar dapat melibatkan data kepemilikan atau data yang dapat diidentifikasi secara pribadi yang tunduk pada perlindungan data dan peraturan lain yang digerakkan oleh industri atau pemerintah. Pengguna cloud harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga keamanan dalam penyimpanan dan komputasi cloud melalui autentikasi dan otorisasi yang memadai, enkripsi untuk data yang tidak bergerak dan yang bergerak, serta pencatatan yang memadai tentang bagaimana mereka mengakses dan menggunakan data. Kurangnya standarisasi. Tidak ada cara untuk merancang, mengimplementasikan, atau mengoperasikan penerapan big data di cloud. Hal ini dapat menyebabkan kinerja yang buruk dan mengekspos bisnis terhadap kemungkinan risiko keamanan. Pengguna bisnis harus mendokumentasikan arsitektur big data bersama dengan kebijakan dan prosedur apapun yang terkait dengan penggunaannya.
Dokumentasi tersebut dapat menjadi dasar untuk optimasi dan peningkatan di masa depan. Pilih model penerapan cloud yang tepat. Jadi model cloud mana yang ideal untuk penerapan big data? Organisasi biasanya memiliki 4 model cloud yang berbeda untuk dipilih. Public, private, hybrid, dan multi-cloud. Penting untuk memahami sifat dan pengorbanan masing-masing model. Model penerapan mana yang tepat untuk Anda? Cloud pribadi. Cloud pribadi memberikan kendali kepada bisnis atau lingkungan mereka sering kali untuk mengakomodasi persyaratan regulasi, keamanan, atau ketersediaan tertentu. Namun ini lebih mahal karena bisnis harus memiliki dan mengoperasikan seluruh infrastruktur. Dengan demikian, cloud private hanya dapat digunakan untuk proyek data besar berskala kecil yang sensitif. Cloud public, kombinasi sumber daya sesuai permintaan dan skalabilitas membuat cloud public ideal untuk hampir semua ukuran penyebaran data besar. Namun, penggunaan cloud public harus mengelola sumber daya dan layanan cloud yang digunakan dalam model tanggung jawab bersama. Penyedia cloud public menangani keamanan cloud, sementara pengguna harus mengonfigurasi dan mengelola keamanan di cloud. Cloud hybrid. Cloud hybrid berguna saat berbagi sumber daya tertentu. Sebagai contoh, cloud hybrid dapat memungkinkan penyimpanan data besar di cloud private lokal secara efektif, menjaga kesimpulan data tetap lokal dan aman. Data dan menggunakan cloud public untuk sumber daya komputasi dan layanan analisis data besar. Namun, cloud hybrid bisa jadi lebih kompleks untuk dibangun dan dikelola, dan pengguna harus menangani semua masalah dan kekhawatiran dari cloud public dan private. Multi-cloud. Dengan beberapa cloud, pengguna dapat mempertahankan ketersediaan dan menggunakan manfaat biaya. Namun, sumber daya dan layanan yang jarang sekali sama antar cloud, sehingga multi-cloud lebih kompleks untuk dikelola. Model cloud ini memiliki lebih banyak resiko pengawasan dan pelanggaran kepatuhan daripada penggunaan cloud public tunggal. Mempertimbangkan cakupan proyek big data, kompleksitas tambahan dari penerapan multi-cloud dapat menambah tantangan yang tidak perlu pada upaya tersebut. Tinjau layanan data besar di cloud. Meskipun perangkat keras yang mendasari mendapatkan perhatian dan anggaran paling besar untuk inisiatif data besar, namun layanannya alat analisis lah yang membuat analisis data besar menjadi mungkin. Kabar baiknya, organisasi yang ingin menerapkan inisiatif big data tidak perlu memulai dari awal. Penyediaan layanan tidak hanya menawarkan layanan dan dokumentasi, tetapi juga dapat mengatur dukungan dan konsultasi untuk membantu bisnis untuk mengoptimalkan proyek big data mereka. Contoh layanan big data yang tersedia dari 3 penyedia teratas adalah sebagai berikut. AWS, Amazon Elastic MapReduce, AWS Deep Learning AMIS, Amazon SageMaker, Microsoft Azure, Azure HD Insights, Azure Analysis Service, Azure Databricks, Google Cloud, Google BigQuery, Google Dataproc, Google Cloud AutoML. Ingatlah bahwa ada banyak layanan mumpuni yang tersedia dari penyedia pihak ketiga. Biasanya penyedia ini menawarkan lebih banyak layanan khusus, sedangkan penyedia utama mengikuti strategi satu ukuran untuk semua layanan mereka. Beberapa opsi pihak ketiga meliputi yang berikut ini: Cloudera, Hortonworks Data Platform, Oracle Big Data Service, Snowflake Data Cloud. Sekian penjelasan dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.